Alhamdulillah. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Saat ini saya sedang di salah satu musola teraneh di dunia, yaitu musola yang di dalamnya ada berhala. Dan bagi kita sudah biasa. Saya sengaja live streaming di sini karena saya nanti akan membacakan satu kitab dari ulama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Beliau ini kita tahu ulama Syafi'i, pengarang Fathul Mu'in, itu India Selatan dari Malibari, yang beliau ini dimakamkan di Ponani, India. Ya, Ponani, India itu ada masjid agung namanya, ya Masjid Ponani, yang itu menggabungkan arsitektur lokal dengan Hindu. Dan di sini itu juga seperti itu, yakni arsiteknya adalah arsitek lokal ke orang-orang Bali, karena saat ini di Bali dan juga di Hindu. Makanya ada berhala ini. Bagi kita anggap itu hal yang biasa. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana postingan bagaimana sih jin itu merubah wujud mereka. Bagaimana bangsa jin itu merubah wujud mereka sendiri. Apakah dengan cara puasa atau dengan cara lain? Mungkin kalian masih bingung kenapa jin itu bisa berubah-ubah. Nah, pada hakikatnya wujud jin itu ada dua. Wujud jin itu ada dua, yaitu suratul asliyah, bentuk asli, dan suratul katsifah, bentuk kasar. Nah, adapun suratul asliyah, bentuk aslinya jin itu hanya Allah yang mengetahui. Oleh sebab itu sangatlah nyambung bila dikatakan dalam mazhab Syafi'i, man za'ama annahu yarul jan abtalna syahadatahu li mukhalafati alal qur'ani was sunnah. Barang siapa mengira dia bisa melihat wujud jin dalam tanda kutip dalam bentuk aslinya, maka abtalna syahadat, kita batalkan persaksiannya, karena dia limukhalafati alal qur'ani was sunnah, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sudah menyampaikan wa yarakum qabiluhu min haitsu la tarawnahum, bahwa bangsa jin itu mengetahui kita tidak mengetahui bangsa jin. Lah kalau ada orang ngomong saya mengetahui jin dalam bentuk asli, maka kita batalkan persaksian. Nah, kalimat melihat jin, yarul jan, di situ adalah dalam tanda kutip itu bentuk aslinya. Sedangkan yang akan saya maksud di sini adalah surah kasifah, bentuk kasarnya. Jadi bila jin ini nanti bisa berubah-ubah, bisa dengan cara bagaimana? Lah di sini yang akan kita bahas, bagaimana jin merubah wujud mereka. Tapi wujud yang dimaksud dalam tanda kutip, dalam terminologi wujud di sini adalah surah kasifah, bentuk yang kasar. Pada dasarnya jin itu membentuk bentuk kasarnya itu menyerupai pikiran manusia. Jadi bukan berarti terus wujud jin itu tidak ada. Sebagaimana pendapatnya orang hipnosis, orang psikologi. Jin itu dikira, kalau orang kesurupan jin dikira itu ego state, abreaksi dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu. Padahal yang benar adalah bahwasanya bukan seperti itu, pendapat seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu, semenjak orang Mu'tazilah juga pendapat seperti itu. Dan
Dan bahkan ormas, ada sebagian ormas yang itu bukan dari kalangan Nahdlatul Ulama juga berpendapat bahwa kesurupan itu tidak ada, yang ada itu psikologi. Jadi mengingkari, menafikan adanya perwujudan jin dalam bentuk kasar. Yang benar adalah bahwasanya yang lebih tepat menurut saya, bukan yang paling benar, tapi yang paling tepat adalah jin itu berubah sesuai bentuk pikiran manusia. Maka kita tidak akan temukan yang namanya pocong di Mesir. Kita akan menemukan pocong hanya di Indonesia dan di Malaysia. Kita tidak akan menemukan sosok vampir di Indonesia atau zombie ya. Seperti kameramen ini tidak akan menemukan zombie di Indonesia. Nah, pertanyaannya bagaimana sih jin ini merubah wujud? Kita akan bacakan dalam kitab Fathul Mu'in. Ini menurut pendapat seperti yang saya sampaikan, fikih klinik adalah fikih atau sesuatu yang bersifat klinik yang dibahas oleh ulama-ulama fikih. Jadi walaupun ini klinik tetapi tidak menyimpang dari syariat. Kalau kata fikih berarti kan syariat, ini tidak menyimpang dengan syariat. Kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, kita tahu Malibari India Selatan. Waqad yusannul adzan, dan terkadang adzan itu disunahkan kama fi adanil masru' ay minal jin, seperti pada waktu orang kesurupan jin. Ini kesurupan itu ada macam-macam, ada kesurupan jin, kesurupan janda dan seterusnya. Yaitu biasanya orang-orang Banyuwangi yang sering kesurupan janda. Wa idza udina fi udunihi yazulu yasru'u wa yazhabu anhul jin. Dan ketika adzan pada telinganya, jin itu akan pergi. Bagaimana hadis idanu dialis salati adbara syaitanu wa nahudzurat. Itu kan di situ ada. Ketika dikumandangkan adzan, maka setan itu akan terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Ya, begitu. Begitu ya. Fa idza udina fi udunihi yazulu yasru wa yadhabu anhul jin. Ketika diazani, maka jin-jin dan setan-setan jantung yang itu akan pergi. Wa idza taghawwala al-ghilan ay tasawwara bi muradatil jin wa syayatin bi suwarin mukhtalifatin bi dalawati asma'ihim ya'rifunaha hum. Yaitu begitu pula ketika ada jin-jin atau setan-setan jahat menjelma, taghawwal hilan, jin-jin jahat menjelma berbagai bisuwarin mukhtalifatin, dengan sesuatu yang berbagai rupa, dengan cara ini bagaimana? Bitilawati asma'ihim ya'rifunaha hum, dengan membaca sesuatu yang hanya mereka yang paham. Jadi jin itu kalau merubah sesuatu itu mereka membaca mantra. Saya ulangi, jin itu kalau merubah merubah wujudnya, dia ini membaca mantra ya'rifunaha hum, yang hanya mereka sendiri yang paham mantra-mantra tersebut. Jadi di sini sudah jelas kita ini disunahkan adzan. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu disunahkan adzan itu dalam beberapa tingkah, dan ini tidak ada nasnya. Maka kalau kamu cari dalil, ini nasnya mana, dalilnya mana, ya tidak ada bro, ini bahasa qiyas. Jadi qiyas, kalau mazhab Syafi'i itu cara mengambil istinbat hukumnya adalah salah satu tidak langsung seperti kita tahu status sekarang, nukil ayat, nukil ini, tidak dikira dulu siapa sanadnya mana nggak ada, dulu langsung Rasulullah dan sahabat bahala seperti itu. Tidak seperti itu, tapi ulama-ulama Syafi'i itu cara istimbat hukumnya adalah, jadi sumber hukumnya ada Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, qiyas ini yang menjadi salah satu sebab mereka menyunahkan pada mazhab Syafi'i, mazhab yang kita anut, mazhab orang-orang Nahdliyin yang dianut, yaitu mazhab Syafi'i. Beliau itu menyunahkan adzan dalam beberapa tingkah ya, beberapa
kondisi. Dan ini bisa kita baca di kitab Tuhfatul Muhtaj lembar 51. Sunnah-sunnah adzan menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i adalah pertama fil maulud, dalam kelahiran, kemudian kesusahan, ketakutan. Jadi orang takut adzan aja, sunnah. Ada mazhab Syafi'i. Sekali lagi jangan cari Quran hadisnya, nggak akan ketemu karena ini kias. Yang ketiga marah. Yang keempat kesurupan. Nah ini masruh, kesurupan jin. Kalau yang kameramen dan belakangnya kesurupan janda. Yang kelima jelek perangainya, manusia karakternya nakal dan sebagainya, kamu anggap mereka nakal dan seterusnya. Adzan saja. Ada hewan tiba-tiba ngamuk korban, adzan saja. Adzan, harus adzan supaya mereka tidak ngamuk. Nah, seperti mana saya tahu kadang-kadang ada sapi ngamuk, ini adzan saja. Bukan kita mencari akal saja. Jadi adzan itu adalah pertolongan kita kepada Allah. Kita pertolongan sebagai wasilah saja. Kemudian perang berkecamuk, ketika perang. Kemudian kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran sunnah adzan. Tapi jangan semua adzan. Ya kobong tuh. Sak wong-wonge kobong kabeh. Nah, adzan kabeh itu nggo banyu barang. Harus ada yang bawa air, yang nyirat. Harus depo PDM tapi juga adzan. Yang selanjutnya adalah saat mayit diturunkan di lahat. Dan ini dikiaskan pada ketika dia mau kelahiran. Maka ketika turun di kuburan ya diadzani. Makanya ada yang protes, mana dalilnya? Ya tidak ada kalau dinas. Ini kan kias. Harus cara paham, cara berpikir mazhab Syafi'i. Sekali lagi sunnah diazani ketika masruh kesurupan jin. Dan jin itu akan berubah wujud bitilawati asma'i ya'rifunahum. Nah, kemudian disampaikan di sini wa innama sunnal adzan inda dzalika li'annahu yadfa'ullahu syarrahum bihi li'anna syaitan idza sami'al adzan adbar. Disunahkan adzan karena Allah akan menolak kejahatan mereka dengan azan tersebut. Yadfa'ullahu syarrahum bih. Dengan adzan itu maka keburukan mereka, sihir-sihir mereka akan tertolak dengan azan. Di anna syaitan idza sami'al adzan adbar. Karena setan itu jikalau dikumandangkan adzan, mereka adalah tunggang langgang, adbar, kabur ketika adzan. Jadi ini adalah salah satu bentuk cara jin merubah wujud mereka. Cara jin merubah. Saya ketika pernah merubah, ada jin macan saya rubah jadi ular. Bagaimana? Nah, nanti triknya nanti aja. Masih rahasia dulu. Masih rahasia dulu. Jadi jangan lupa unsubscribe, unlike dan no comment. Demikian aja. Mudah-mudahan jika kalian sudah merasa kuotanya hampir habis, silahkan tinggalkan postingan ini. Tapi yang jelas saya sudah jelaskan bagaimana cara jin merubah wujud mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.